Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspitasari, NPM 201105005 dari kelas A TBI semester 3 Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang software atau perangkat lunak dan brainware untuk memenuhi tugas teknologi informasi dan komunikasi. Oke, untuk materi yang pertama yaitu software atau perangkat lunak. Perangkat lunak adalah sebuah komponen yang tidak memiliki wujud, alias tak kasat mata. Perangkat jenis ini terdiri dari program yang bertugas untuk mengolah data yang sudah dimasukkan ke dalam hardware. Software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer, bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah. Lebih singkatnya, software merupakan kumpulan perintah bahasa pemrograman yang bertujuan untuk memfungsikan hardware sebagaimana mestinya. Untuk selanjutnya yaitu software dibagi menjadi 3, yaitu sistem, aplikasi, dan tambahan, yaitu yang pertama operating system atau sistem operasi. Sistem operasi merupakan suatu program dasar yang ada pada komputer dan umumnya berfungsi untuk menghubungkan orang pengguna dengan hardware. Dengan kata lain, sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk melakukan suatu pengontrolan dan memanajemenkan perangkat keras, juga termasuk menjalankan sebuah aplikasi yang dapat melakukan suatu proses pengolahan data. Contohnya yaitu Microsoft Windows, Linux, Mac OS, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua yaitu program aplikasi. Merupakan salah satu kategori software yang digunakan untuk membantu suatu pekerjaan seorang pengguna komputer agar bisa mengolah berbagai macam data komputer. Perangkat lunak pada dasarnya hanya diinstal sesuai dengan kebutuhan dari seorang pengguna komputer tersebut. Contohnya Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access, Photoshop, web browser, game, dan lain-lain. Untuk yang ketiga yaitu program tambahan. Merupakan salah satu kategori software yang mempunyai tugas menjaga dan melindungi suatu sistem komputer, namun tidak berhadapan langsung dengan sebuah hardware. Contohnya software antivirus, firewall, disk defragmenter, screensaver, dan lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lisensi software. Yang pertama yaitu proprietary software. Software bermilik sehingga seorang harus meminta izin atau dapat dilarang untuk mengedarkan, menggunakan, atau memodifikasi software tersebut. Yang kedua yaitu commercial software. Software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan dengan konsep bisnis, dibutuhkan proses pembelian atau sewa untuk bisa menggunakan software tersebut. Yang ketiga, public dominance. Software yang tidak memiliki hak cipta. Yang terakhir yaitu software yang diizinkan freeware. Software yang dapat diizinkan untuk digunakan disebarluaskan namun tidak memiliki izin untuk dimodifikasi. Selanjutnya, shareware, yaitu software yang diizinkan untuk didistribusikan salinannya. Jika softwarenya digunakan terus-menerus, maka si pemilik software meminta bayaran untuk lisensinya. Yang ketiga yaitu GNU, kumpulan ketentuan pendistribusian software untuk mengkompilasikannya GPL, memberikan izin kepada pengguna software untuk menggunakan atau memodifikasi dengan syarat memiliki lisensi yang sama. Selanjutnya, open source. Software yang dapat dilihat kode sumbernya. Perlu diketahui software open source bukan berasal dari software gratis. Yang terakhir, copyleft, plesetan dari copyright atau hak cipta. Oke, yang terakhir yaitu pembahasan tentang brainware. Merupakan orang yang melaksanakan atau mengoperasikan sebuah komputer. Brainware juga mempunyai peran yang sangat penting karena sebuah komputer tidak dapat digunakan jika tidak dioperasikan oleh manusia.
Jadi brainware yaitu orang yang terlibat dalam suatu kegiatan pemanfaatan suatu komputer. Pengguna komputer dibagi menjadi 4 jenis, yaitu diantaranya yang pertama programmer. Seseorang yang memiliki keahlian untuk menguasai banyak atau salah satu dari 6 bahasa pemrograman suatu bahasa pemrograman. Jadi seorang programmer bisa dikatakan sebagai orang yang membuat dan memiliki sebuah tugas untuk mempersiapkan suatu program yang memang dibutuhkan dalam sistem komputer yang akan dipakai untuk mengolah sebuah data. Contohnya adalah PHP, Java, Python, C, dan lainnya. Yang kedua, sistem analis. Suatu orang yang bertanggung jawab terhadap sebuah penelitian, perencanaan, pengorganisasian, dan merekomendasikan pilihan suatu software, hardware, dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dari seseorang penggunanya. Seseorang yang bertugas sebagai sistem analis pun sangat berperan dalam sebuah proses pengembangan dari suatu sistem. Seorang sistem analis harus mempunyai 4 keahlian, contohnya analisis, teknik, manajerial, dan cara berkomunikasi yang baik dan dengan lain ataupun interpersonal. Yang ketiga, administrator merupakan orang yang bertanggung jawab atas pengolahan dari sebuah sistem operasi serta beberapa program yang sedang berjalan pada sebuah sistem komputer. Yang terakhir yaitu operator. Orang yang hanya bertugas memanfaatkan sebuah sistem komputer yang sudah ada atau seorang operator hanya menggunakan aplikasi tertentu saja untuk mengolah sebuah data sistem komputer. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.